Begini ya kondisi mobil yang rada-rada dibohongi sama penjualnya. Jadi seolah-olah kondisi mesin itu no trouble, tidak ada masalah. Nyatanya lampu mesinnya ditutup pakai isolasi. Nah ini kita intip-intip di dalam sini ada isolasi yang menutup lampu engine. Mobilnya ini baru dapat unit. Kemudian kondisinya ada kendala. Pertama itu beliau bilang pertama RPM-nya tinggi kalau pas belok, jadi ngegas sendiri itu. Terus berikutnya lagi setelah saya cek ternyata starternya saat dihidupkan juga panjang. Yang ketiga itu engine lamp-nya mati tidak hidup. Nih contohnya kayak gini nih. Nanti kita scan kenapa kok engine lamp-nya mati. Biasanya engine lamp mati itu diakalin biar dia ini kan nggak ada gambar lampu engine ya, nggak ada gambar lampu engine. Nah harusnya ada lampu engine warna kuning itu nggak ada. Jadi ada kemungkinannya lampunya itu dimatikan karena ada kerusakan di sistemnya. Nah untuk pengen tahu apa yang rusak harus di scan kalau kayak gini ya. Terus starternya tuh panjang, ini saya matikan, setelah hidupkan tuh panjang. Tuh cek baru hidup. Kalau pas lama nggak dihidupkan starter lebih lama lagi. Nanti kita coba akan periksa dari apa nih. Kita lihat nih ecunya udah dibongkar. Lihat nih sealernya merah-merah menutupi ecu seperti ini, indikasinya ini kayak gini dah. Ecunya udah bongkaran. Lah ini tutupnya ini nggak dipasang. Ini kalau pas nyuci kalau masukkan air ecunya jadi bosok. Kalau ganti kira-kira berapa puluh juta ini ecu. Lah terus setelah di scan itu kerusakannya salah satunya adalah oksigen sensor. Lawong oksigen sensornya udah gepeng, ini bekasnya dijepit rek. Piye kayak gini nih caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Oke, hari ini kita ada kedatangan unit mobil Grand Livina L11 2013-2014. Manual transmisi 1500 cc. Ini yang sudah L11 ya. Jadi Grand Livina itu yang awal itu L10 kemudian L11. Mobilnya ini baru dapat unit. Kemudian kondisinya ada kendala. Pertama itu beliau bilang pertama RPM-nya tinggi kalau pas belok, jadi ngegas sendiri itu. Terus berikutnya lagi setelah saya cek ternyata starternya saat dihidupkan juga panjang. Yang ketiga itu engine lamp-nya mati tidak hidup. Nih contohnya kayak gini nih. Nanti kita scan kenapa kok engine lamp-nya mati. Biasanya engine lamp mati itu diakalin biar dia ini kan nggak ada gambar lampu engine ya, nggak ada gambar lampu engine. Nah harusnya ada lampu engine warna kuning itu nggak ada. Jadi ada kemungkinannya lampunya itu dimatikan karena ada kerusakan di sistemnya. Nah untuk pengen tahu apa yang rusak harus di scan kalau kayak gini ya. Terus starternya tuh panjang, ini saya matikan, setelah hidupkan tuh panjang. Tuh cek baru hidup. Kalau pas lama nggak dihidupkan starter lebih lama lagi. Nanti kita coba akan periksa dari apa nih. Jadi seharusnya ketika kita mau ngambil mobil ada baiknya kita periksa dulu ya kondisinya, kecuali beda. Nah ini mobil ini beda karena mobil ini itu karena ada sangkut paut masalah hutang piutang. Jadi ya kita nggak ngelihat kondisi mobilnya seperti apa, dia kasih gitu aja udah gitu kan gitu. Jadi ya sudah. Nah, sekarang kita mau perbaiki secara pelan-pelan. Kita scan dulu, kemudian pengen cari tahu ada apa mobilnya kok engine lamp-nya dimatikan. Yuk kita sekarang scan. Nanti dari scan tuh kita bisa tahu dari apa aja yang bermasalah gitu teman-teman. Oh iya ya. Ini pagi-pagi jam 8:30 kita mulai kerja. Tuh gasnya kadang-kadang tinggi sendiri gitu kan. Ini di kopling, di rem, tapi gasnya tiba-tiba tinggi sendiri gitu. Mas kuwi terno mek AC. Kae. Ini bagian mesinnya, coolernya udah pakai yang warna apa gitu, agak-agak merah apa ya, nggak kelihatan. Tapi dari sampingnya biru, merah, hijau campur-campur ini.
merah, hijau, kuning, di langit yang biru katanya. Kita mau scan dulu ya. Loh, ini alat scannya copot lah. Oh, udah copot. Alat scannya udah nggak pada tempatnya tuh. Aduh ya Allah. Kita lihat. Nissan. Asia. Nissan itu agak di Nissan tuh agak lama kalau nyeken tuh. Agak apa namanya? Banyak data yang diambil gitu kayaknya. Beda sama Toyota gitu, cepetnya kan ya. Kalau Nissan loadingnya itu lebih lama dibandingkan Honda, dibandingkan Toyota. Gitu. Kita tunggu loadingnya sih. Kadang kan bolak-balik juga nih kalau Nissan nih. Ini select manual. Ini Indonesia. Terus kita pilih yang L11 itu S-Gear, ini L11 2013. Ini coba kita scan semuanya aja dulu. Nah, kita lihat nih. Karena engine ada kerusakan 2. Ini kita lihat gini bisa nih. CKP, sensor sirkuit, oksigen sensor. CKP P0335 CKP. Nanti kita pastikan semuanya di saya ini. Pastikan semuanya itu ini ya, meter normal, BCM normal, airbag normal nih. Jadi ini kemungkinan sih kan dimanipulasi speedometernya teman-teman. Karena ini harusnya kan nyala. Untuk apa namanya, nyala di engine lampnya. Nah, karena nyala, beliaunya nggak mau ganti oksigen sensor, akhirnya wes ditutup baik, murah gitu kan. Kalau ganti oksigen sensor kan mahal. Jadi ini yang ada kerusakan tuh CKP, karena mungkin starternya agak lama panjang itu. Kemudian ini oksigen sensor yang membuat indikatornya engine nyala gitu teman-teman. Jadi makanya dimatikan. Nanti kita buka. Ini engine-nya tuh di sini nih. Terus di sini nih. Avanza ini tuh. Ini harusnya di bawah lampu gambar aki itu ya, itu harusnya ada lampu engine. Sekarang kita keluar ke clear complete, red code, no detect. Coba kita hidupkan. Panjang starternya ini. Ini red code lagi. Oh, masih keluar lur. Ini masih keluar kode kerusakannya, CKP sama. Coba kita juga cari dulu ini data kerusakannya, karena dia nggak mau dihapus ya. Maksudnya ketika kita keluar lagi pasti kerusakannya ini kita hapus lagi. Ini kan tadi kita cuma ngapus dulu ya sementara ya. Kita akan coba dihapus dicek gitu. Ini kita keluarin dulu, kita clear ini sini ya. Ini kita clear, ini sudah komplit. Jadi kita baca saat seperti ini kan udah no DTC is detect. Jadi nggak ada kerusakan yang terdeteksi. Oke, sekarang kita hidupkan. Dan lama tuh hidupnya starternya. Ya, terus sekarang kita red. Kerusakannya akan sama tuh, CKP. Oh. CKP-nya bermasalah nih teman-teman. Oke, sekarang kita coba perbaiki dan kita cari permasalahannya di mana. Ini membuat engine lamp nyala terus nih kalau kita lihat dari sini ya. Ini kan nggak nyala tuh. Oke, setelah kita cari-cari, jadi kerusakannya ini tetap di oksigen sensor yang sensor yang pertama, sensor yang paling atas, sensor oksigen sensornya, heaternya. Ini heater
oksigen sensor yang pertama, kemudian ini CKP yang crankshaft position sensornya, ini juga ada malfunction di sirkuitnya. Jadi kita mau cek dua-duanya itu dekat knalpot semua itu. Oke, ini kita cek CKP-nya. Jadi CKP itu ada di bawah knalpot. Ini knalpotnya ini agak panas ya teman-teman ya. Jadi kita mau buka apa jenenge kuwi bagian situ. CKP-nya ini ada rembesan di seal drive shaft-nya. Netes-netes nih seal drive shaft-nya. Ini ngalir tuh. Nanti kita infokan ke orangnya seal drive shaft-nya tuh bocor. Nanti kalau olinya transmisi habis, ya hancur gitu transmisinya. Ini juga ada kebocoran di sini. Di kar terbawah. Baut ini enggak ada. Kita cek CKP-nya sih. Panas. Duduk. Ini. Nah, ini enggak ada kancingnya ya. Oh, dalamnya nih sudah enggak ada. Ini dalamnya soket udah nggak ada ya. Dalamnya soketnya udah nggak ada. Dalamannya soketnya rusak. Jadi ini kita mau bongkar aja. Terus kita urutkan pengurutannya. Terus dimasukkan ke itunya soket. Soketnya harus ganti sebenarnya. Ini sensor CKP-nya. Coba kita lihat. Ini dalamnya pinnya itu ada satu yang melewat ke bawah. Jadi tadinya itu antara nempel dan nggak nempel gitu. Jadi dia nggak sejajar tuh. Bekasnya juga ada pecahan plastik. Jadi pinnya itu melewat. Oke, ini kita cek bagian mesinnya dan ini kita temukan ya teman-teman ya. Ini ecunya bagian mesin itu udah bongkaran. Ini lemnya merah dan ini lemnya merah nih ya, dan katupnya ini, tutupnya ini plastik yang in outnya ini, jadi dia bisa keluar, nggak bisa masuk. Ini udah hilang. Jadi kalau kemasukan air pas nyuci, ini ecunya jadi bosok ini nanti nih. Nah ini terus tadi itu kan kerusakannya oksigen sensor. Nih oksigen sensornya itu ternyata setelah kita cek gepeng ya, pernah ditang gitu ya. Pernah dijepit pakai tang gitu, jadi dia gepeng seperti ini. Nah ini nggak tahu kenapa bisa gepeng, mungkin mau dilepas nggak bisa ngelepas gini ya. Lanjut ya, kita lanjut untuk pemeriksaan yang lain nih. Oke, ini saatnya kita lakukan pembongkaran di speedometernya karena ada indikasi speedometernya ini engine lampnya ditutup pakai isolasi. Sekarang kita mau cek ya. Harusnya di speedometer ini ketika kunci kontak on itu ada lampu gambar engine di bawah indikator akinya ya kalau untuk Grand Livina, dan ini ternyata kan lampunya mati. Jadi ketika di on lampu indikator engine mati. Sekarang kita mau bongkar nih, ada rahasia apa di dalamnya. Oke, ini kita mau proses lakukan pembongkaran. Speedometer sudah kita lepas dari rumahnya, di tempatnya, dari ruangan speedometernya kita sudah lepas. Sekarang tinggal kita bongkarin dan kita intip ada apa speedometer ini lampunya dimatikan. Biasanya sih itu pakai isolasi gitu ya. Ini karena saya sendirian jadi masih bingung mau naruh kameranya biar teman-teman bisa ngelihat ketika saya mau bongkar ini speedometer. Jadi kalau kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh bengkel-bengkel yang mungkin menurut sama pemilik mobilnya yang mau dijual aja, jadi dimanipulasi. Jadi ini adalah hal yang beberapa kali saya temukan. Itu dengan cara diisolasi, ditutup lampunya nyala jadi nggak kelihatan nyala. Ini kita bongkar ya. Nah sekarang kita mau lihat nih, kita intip dari sininya, kita buka dikit.
nanti akan kelihatan speedometernya itu dalamnya itu ada isolasinya untuk nutupi lampu indikator engine-nya. Ini adalah hal yang dilakukan ketika nggak mau melakukan perbaikan kerusakan di bagian elektrikal atau sensornya ya. Jadi ada sensor yang rusak dia akan nyala, tapi untuk menghemat biaya dilakukanlah seperti ini. Kemudian mobilnya dijual. Nah tuh kita lihat ya. Setelah mobilnya dijual, akhirnya yang beli itu kedapatan biaya perbaikan yang tinggi ya teman-teman ya. Kita cek nih. Di sininya kan harusnya ini ya. Ini ada lampunya ini harusnya. Kita lihat belakangnya ini ada isolasi double nih. Ya, ini kejahatan dunia apa? Nah. Double tip cah. Tebel banget isolasi nih. Yo ora ngono yo tembus rupane. Ora ngono rupane. Wah, ini. Oh. Kita ambil nih isolasinya yo. Malah masuk. Shoot. Nah. Tuh tersangkanya. Ini alatnya. Tersangkanya ya orangnya gitu. Nah, sekarang udah. Sekarang kita cobain dulu nanti nih. Guys. Ini udah kita lepas ini ya penutupnya ya, isolasinya di sini. Di sini sudah kita lepas. Nah, sekarang kita tinggal tutup covernya, terus kita coba tes di apa namanya dari itu nyala apa ora gitu. Sekalian kita rapikan. Ini udah dipasang, soketnya sudah. Itu tinggal dipasang ini covernya. Sudah dirapikan untuk covernya, tinggal dipasang ceklek gitu Trok. Ini sudah, tinggal speedometernya nanti kita coba apa akinya kita pasang, nanti kita scan, terus kita hapus kerusakannya. Lanjutnya kita coba tes kondisinya seperti apa. Oke, ini kita sudah ganti, udah kita rapikan, sudah kita hidupkan. Sekarang jadinya begini nih ya. Ini kalau kita matikan, kemudian kita on kan. Oh, kan sekarang udah ada lampu indikatornya. Terus sekarang kita nyalakan, dia harus mati. Tuh udah mati. Starternya juga udah nggak panjang ya. Nih coba kita matikan. Starternya kita starter. Oh. Bes. Starternya udah nggak panjang lagi. Oke, tinggal kita tes. Ini yang diganti nih. Ternyata udah penyet. Ini oksigen sensornya penyet. Terus tadi yang kedua itu soket dari CKP. Terus yang ketiga itu indikator sini di trouble-nya ditutup karena nggak mau memperbaiki, nggak mau ganti ini, nggak mau memperbaiki CKP-nya. Gitu teman-teman. Hati-hati kalau beli mobil ya, harus diperiksa secara detail. Kalau nggak pakai scanner ya kan nggak kelihatan kerusakannya apa. Terus kalau sininya sudah nggak nyala, berarti indikasinya mobil itu dipermainkan kerusakannya, itu dihilangkan seolah-olah nggak ada kerusakan ya, padahal ada kerusakan. Tadi kan keluhannya starternya panjang, coba sekarang. Starternya udah nggak panjang lagi. Sekarang tinggal RPM-nya coba kita naik apa nggak ketika dikopling gitu. Kita tinggal setting aja untuk idle-nya aja. Yang penting engine lamp sudah selesai. Pembohongan engine lamp sudah selesai. Pembodohan engine lamp sudah selesai. Terus perbaikan oksigen sensor sudah kelar. Sama soket CKP-nya sudah selesai. Soketnya nggak diganti karena nggak ada, jadi kita kasih lem yang kuat biar dia nggak lepas. Tapi baiknya sebenarnya nanti diganti ya, soketnya kita carikan gitu. Oke, jadi mobilnya ini sudah selesai. Ini tinggal kita tes jalan. Kondisinya mudah-mudahan nggak ada kendala lagi. Karena kasihan juga mobil dari saudara ini. Aduh, nggak ngerti aku ceritanya pembeliannya gimana. Yang jelas ya wes lah gitu ya, wes diikhlaskan aja semuanya. Moga sama-sama berkah dan bisa selamat gitu ya. Ini
mobilnya indikator semuanya udah normal, nggak ada kendala. Terus kalau masalah belok nanti ada RPM naik, kita coba setting aja. Ini sekarang coba kita tes jalan dulu untuk oksigen sensornya sama camshaft position sensor, crankshaft position sensor CKP. Tadi soketnya bermasalah ya. Oke, ini kita lanjut proses idle running. Jadi biar RPM-nya saat idle gitu normal kembali. Jadi ini kita latih proses idle running dulu ya, pakai proses manual. Kalau pengen tahu caranya seperti apa ketika manual, ya dilihat aja di YouTube banyak ya.